jumpa lagi bersama saya JJ dalam acara Info Kursus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis keterampilan, yaitu keterampilan tata boga. Langsung saja kita simak penjelasan yang berikut ini. Para pemirsa yang berada di rumah dan juga seluruh peserta didik kursus Tata Boga Paket 1, Pastry Kue Indonesia dan Oriental. Materi teori maupun praktek pelatihannya sangat luas sekali. Antara lain, kue basah yang disebut jajan pasar, aneka kue kering dari masing-masing daerah, kemudian aneka kue yang dikukus, aneka kue yang digoreng, dipanggang, dan dibakar. Kue-kue tersebut menggunakan berbagai macam bahan, seperti beras ketan, tepung beras ketan, dan juga tepung terigu, tepung sagu atau kanci, tepung dari umbi-umbian yang ada di daerah masing-masing. Kemudian, kue oriental ini adalah kue dari negara Asia yang sedang trendy di Indonesia. Antara lain dari Malaysia, Jepang, Singapura, Brunei, Bangkok atau Thailand, Filipina, dan Korea. Dan tayangan kali ini kita angkat kue Indonesia. Kue tradisional Betawi dan termasuk kue basah, yaitu kue pepe Betawi termasuk jajan pasar dan dengan menggunakan teknik pengolahan mengkukus. Dan teknik pengolahan mengkukus adalah memasak dengan menggunakan uap air panas yang mendidih atau dalam bahasa asingnya disebut steam. Dan kue ini kadang ada yang menyebutnya kue lapis kanji. Dan disajikan untuk berbagai acara, misalnya acara lamaran, seserahan, saat pernikahan, hajatan, bahkan untuk acara pengajian, dan lain-lain. Tujuannya adalah mengangkat, memasyarakatkan, dan melestarikan kue tradisional Indonesia, khususnya kue tradisional Betawi. Masyarakat di seluruh Indonesia memahami beraneka ragam kue tradisional dari masing-masing daerah dan menggugah semangat untuk mempelajari materi teori maupun praktek tata boga pastry dengan aneka paket sesuai dengan pilihannya dan dapat mengikuti kursus di lembaga yang terdekat. Manfaatnya adalah terpacunya masyarakat untuk mempelajari tata boga pastry baik secara teori maupun keterampilannya agar dapat menjadi bekal untuk berwirausaha. Dan tergugahnya minat masyarakat untuk mengikuti kursus pada lembaga yang terdekat sesuai dengan pilihannya. Nah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai manfaat dan tujuan. Selanjutnya apa yang harus kita persiapkan? Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
simak penjelasan mengenai alat dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan. Pemirsa, sebelum kita membuat kue asli Betawi ini, terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan-persiapan. Antara lain, A. Dalam pelaksanaan membuat kue tradisional Betawi kue pepe, membutuhkan ruangan atau dapur yang harus memenuhi persyaratan, yaitu tempat atau ruangan dapur yang bebas dari bau busuk atau biasa disebut dalam kondisi yang terjaga hygiene sanitasinya berdasarkan kesehatan, keselamatan kerja atau K3. B. Ruang dapur yang berventilasi agar supaya ada pertukaran udara. C. Tersedianya meja kerja, meja tempat peralatan, meja tempat bahan-bahan, dan meja tempat hasil masakan atau hasil produksi. Peralatan yang dibutuhkan: 1. Alat persiapan produksi. Meja yang terbuat dari bahan kayu berjumlah 6 buah. Timbangan berjumlah 1 buah. Gelas ukur berjumlah 1 buah. Gunting berjumlah 2 buah. 1 berukuran besar dan 1 berukuran kecil. Alas meja berjumlah 2 buah. Talenan berjumlah 2 buah. Waskom dengan berbagai ukuran berjumlah 6 buah. Daun pisang berjumlah secukupnya untuk menjadi alas bahan kue atau makanan yang telah dibersihkan. Pisau dengan berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan berjumlah 3 buah. Saringan santan terbuat dari kawat dan plastik berjumlah 1 buah. Alat proses produksi: kompor berjumlah 1 buah. Panci berjumlah 1 buah. Waskom berjumlah 3 buah. Dandang berukuran besar berjumlah 1 buah. Loyang persegi berukuran 18 x 18 x 7 cm berjumlah 1 buah. Alat tata hidang hasil produksi dan alat kemasan: 1. Nampan bentuk bulat dan persegi berjumlah 2 buah. Piring bulat ceper berjumlah 2 buah. Sendok garpu berjumlah 1 set. Sarung tangan plastik berjumlah 5 pasang. Food plastik berjumlah secukupnya. Carving dish berjumlah 1 set. Jepit makanan berjumlah 3 buah. Alat kemasan seperti box, mika, kotak plastik, dan lain-lain berjumlah secukupnya atau sesuai dengan pesanan. Daun pisang berjumlah secukupnya, digunakan untuk alas ataupun tutup bahan makanan yang sudah selesai dimasak. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 500 gram tepung kanji sebagai bahan utama pembuatan kue pepe, 200 gram tepung beras sebagai campuran bahan pokok untuk membentuk tekstur yang dibutuhkan, 500 gram gula pasir untuk memberi rasa sesuai tuntutan resep, 1600 cc santan kental untuk membuat rasa gurih, 20 lembar daun suji untuk membuat warna hijau pada adonan, 10
lembar daun pandan agar aroma adonan kue menjadi lebih enak, dan 1 sendok teh vanili. Nah pemirsa, sudah Anda catat alat maupun bahan yang harus kita persiapkan. Selanjutnya jangan kemana-mana karena kami akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami dalam acara kebanggaan kita Info Kursus. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai manfaat, tujuan, kemudian alat dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita simak penjelasan yang berikut ini. Pemirsa, sekarang saya akan jelaskan tahapan-tahapan dalam membuat kue pepe. Pertama-tama, siapkan loyang, olesi dengan minyak sayur, dan dialasi dengan daun pisang atau plastik tebal. Lalu, panaskan dandang di atas api besar dan biarkan sampai airnya mendidih. Tahap 1, membuat biang. Cairkan 200 gram tepung kanji dengan 100 cc santan sampai larut. Lalu, didihkan 400 cc santan, kemudian tuangkan larutan biang ke dalamnya sambil diaduk-aduk sampai rata dan licin, lalu angkat dan dinginkan. Setelah adonan dingin, campurkan dan aduk bersama sisa tepung kanji, sisa santan, dan sisa tepung beras. Lalu, tambahkan gula, garam, dan vanili. Aduk adonan sampai licin dan rata. Tumbuk secara bersamaan daun pandan dan daun suji, lalu peras airnya sampai dengan kurang lebih 50 cc. Bagi adonan menjadi 2 bagian, satu adonan tetap berwarna putih dan yang satunya lagi dicampur dengan air perasan daun pandan dan daun suji sampai tercampur rata. Tuangkan 2 sendok sayur adonan putih, masak kurang lebih 5 menit sampai adonan berubah warna. Lalu, timpa dengan adonan berwarna hijau sebanyak 2 sendok sayur dan kukus selama 5 menit sampai lapisan hijau matang. Terus lakukan secara bergantian sampai adonan habis dan setelah habis, masak keseluruhan selama 45 menit sampai benar-benar matang. Lalu angkat serta diamkan sampai dingin.
Setelah dingin, adonan baru dapat dipotong-potong dengan pisau yang sebelumnya telah diolesi dengan minyak. Potong kue sesuai dengan selera, hidangkan dengan tempat yang telah disiapkan sesuai dengan pesanan. Pemirsa, sudah cukup jelas bukan? Selanjutnya jangan kemana-mana karena kami akan kembali ke hadapan Anda. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Karena Anda masih setia bersama kami dalam acara kebanggaan kita, Info Kursus. Pemirsa, banyak orang membuat kue pepe sebagai kue basah atau jajan pasar yang disajikan sebagai kudapan atau teman minum teh dan dapat dipergunakan untuk berbagai acara sesuai dengan budaya Betawi. Dan kami juga buatkan tahapan dalam cara membuat agar pemirsa atau peserta didik dapat memahami dan akhirnya mampu mempraktekannya. Dengan melihat tayangan ini, para pemirsa di rumah maupun peserta didik mempunyai minat untuk mempelajarinya agar dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas di bidang tata boga pastry paket 1, yaitu kue Indonesia dan Oriental, baik secara teori maupun keterampilannya, sehingga dapat melahirkan jiwa entrepreneur yang profesional di bidangnya. Pemirsa dan peserta didik yang berada di rumah, kami berharap mereka dapat terinspirasi dan termotivasi untuk bergabung dalam dunia boga. Dan ini ada tips untuk Anda. Agar warna kue pepe bagus dan menarik, adonan dapat ditambah dengan air kapur sirih atau diberi sedikit warna pasta pandan. Kesimpulan, 1. Dunia boga mempunyai banyak ladang untuk berwirausaha. Contoh, dengan menerima pesanan kue basah atau jajan pasar, sudah bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, dan dengan menerima pesanan, sudah dapat membantu orang-orang yang masih menganggur untuk bekerja sama dalam pelayanan pelanggan atau pemesan, dan juga pemasaran produk. 2. Ada testimoni untuk Anda. Dengan berbekal kemampuan makanan tradisional Indonesia, kami keliling Afrika Selatan dalam rangka promosi budaya-budaya Indonesia bidang tata boga. Dan setiap sampai menyampaikan buffet makanan Indonesia, diperagakan juga busana Indonesia dengan jumlah provinsi yang sama. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai keterampilan tata boga. Semoga informasi-informasi yang sudah kami sampaikan tadi itu bisa bermanfaat bagi Anda yang sedang menyaksikan acara ini, serta bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi Anda untuk mempelajarinya.
Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam keterampilan tata boga, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat, atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya JJ beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Infokursus.